Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kuniasi dari kelas 1B Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sirik zaman modern. Adapun diantaranya yang akan saya bahas yaitu tentang pengertiannya, kemudian bentuk-bentuknya, cara menanggulanginya, dan bahaya sirik bagi kehidupan manusia. Poin pertama yaitu pengertian syirik modern. Syirik sebagai yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini. Namun di zaman serba canggih seperti sekarang pun masih terjadi perbuatan syirik sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Kemudian poin kedua yaitu bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Yang pertama yaitu menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal dokter, tabib, atau obat hanyalah wasilah atau sarana. Yang menyembuhkan adalah Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Quran Surat Asy-Syura. Kemudian yang kedua yaitu menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah. Yang ketiga, jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan, atau kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. Jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah. Yang keempat, panen melimpah karena keprofesionalannya mengolah tanah-tanah pertanian. Yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Yang kelima, anak-anak pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Allah Maha Kuasa mencerdaskan seseorang. Yang keenam, ia bisa sampai ke tujuannya tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. Jika Allah tidak berkehendak, maka sepintar apapun kita menyetir, tidak akan sampai ke tujuan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh yaitu mempertuhankan undang-undang buatan manusia atau syirik undang-undang dengan mengesampingkan undang-undang Allah. Bentuk-bentuk lain dari syirik modern juga sebagai berikut. Kemudian poin yang ketiga yaitu bentuk lain dari syirik modern juga sebagai berikut. Yang pertama, ada kesyirikan dalam ramalan horoskop dan feng shui. Ramalan melalui perbintangan. Ramalan modern ini digandrungi oleh kaum remaja dan pemuda untuk meramal masa depan mereka, terutama soal karir dan percintaan. Padahal fenomena ramalan bintang berasal dari tradisi mitologi Yunani yang menuhankan dewi-dewi mereka yang terwujud bintang-bintang. Demikian pula ramalan ala feng shui yang mengaitkan kondisi rumah dengan nasib seorang di masa mendatang. Sebagai seorang muslim, perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan karena mengatur rezeki, nasib, jodoh, dan maut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, perbuatan syirik melalui SMS dengan cara mengirim SMS dan sebagainya. Kemudian akan diberitahu tentang jodoh atau masa depannya. Yang ketiga, penayangan film-film horor yang merusak keimanan. Fenomena kesyirikan di layar televisi yang menayangkan sejumlah acara film horor yang berbau mistis. Berbagai film horor itu kebanyakan mengisahkan tentang para hantu yang menakut-nakuti dan meneror manusia. Bahkan hantu-hantu itu sampai ingin membunuh. Ini merupakan pembodohan sekaligus menebar kesesatan ke tengah-tengah masyarakat. Padahal setiap orang mati tidak mungkin bangkit kembali,
mereka disibukkan dengan urusan besar mereka di alam kubur. Kemudian poin yang keempat yaitu cara menanggulangi syirik di zaman modern. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik. Di antaranya yaitu yang pertama dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara dengan jelas, menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan adalah agama adalah dengan mempelajari ilmu agama, dan ilmu yang paling pokok adalah tauhid. Yang poin kedua yaitu terbiasa dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan menghadap Allah yang terbaik hanya kepada Allah. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara yang melanggar syariat seperti mempelajari ilmu pesugihan, ilmu pelet, dan sebagainya. Poin ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Kemudian poin yang kelima, ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya, termasuk syirik, agar terhindar hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan atau hanya mengharap keridhaan Allah semata. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pastilah akan mendapat pahala di akhirat. Adapun perbuatan tersebut sia-sia karena tidak bernilai di hadapan Allah. Kemudian poin yang terakhir yaitu bahaya syirik modern bagi kehidupan manusia. Ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antara lain menghancurkan seluruh amal. Allah berfirman, sesungguhnya jika engkau berbuat benar, engkau termasuk orang yang rugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Firman Allah yaitu sesuai disekutukan dan dia akan mengampuni selain itu atau syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Pelakunya diharamkan masuk surga. Sungguhnya menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan jannah baginya dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seseorang penolong. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Kekal di dalam neraka. Firman Allah Ta'ala, yang sesungguhnya ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Quran Surat Al-Anbiya ayat 6. Perkara pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah Robbiku hanya mengharap ataupun tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengandalkan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian kesimpulannya yaitu menyekutukan Allah dikatakan dosa besar yang paling besar dan kezoliman yang paling besar, karena ia menyamakan makhluk dan Khalik atau pencipta. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Syirik ada bermacam-macam jenisnya, dan kita sebagai manusia yang beriman harus senantiasa menjauhi segala perbuatan yang berhubungan dengan syirik agar terhindar dari siksa api neraka. Sekian yang dapat saya jelaskan, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton, khususnya bagi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.